Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya hadir kembali untuk Anda saat ini dalam program acara talk show. Di segmen kali ini kita tengah akan membahas seputar peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang mana jatuh hari ini 14 Juni 2021. Baik, ada di studio bersama saya hari ini ada Ibu Dokter yang cantik. Terima kasih sudah hadir ya, yang merupakan penanggung jawab laboratorium UDD PMI Kota Parepare. Boleh diperkenalkan, Dok, siapa nih? Ya, selamat pagi. Jadi saya Dr. Sukmawati SPPK. Saya sebagai penanggung jawab laboratorium dan mutu di UDD Kota Parepare. SPPK. Ini mungkin baru kita dengar nih apa ini? Ya, mungkin kalau SPPK itu kan mungkin jarang ya. Ya, maksudnya kerjanya di mana? Iya, betul. Sebenarnya SPPK itu spesialis patologi klinik. Oh, spesialis patologi klinik. Ini concernnya di mana nih, Dok? Kalau di laboratorium. Jadi laboratorium, jadi pemeriksaan darah, termasuk juga untuk donor dan transfusi darah. Jadi kerjanya kebanyakan di belakang layar. Di lab. Justru orang-orang inilah yang luar biasa ya. Baik, Dok. Ini untuk peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Saya merasa sangat bersyukur, apresiasi bisa menjadi bagian itu. Alhamdulillah saya sudah berada di hampir donor di angka 28 kali. Terus hampir 30 kali alhamdulillah, hanya jeda pada saat hamil dan menyusui saja waktu itu. Nah, kalau kita melihat sekarang bagaimana sih untuk Parepare sendiri ya, animo masyarakat apalagi pandemi gitu untuk dengan dengan suka hati untuk berdonor darah bagaimana, Dok? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau untuk antusias masyarakat untuk berdonor sebenarnya sudah cukup bagus, apalagi sudah ada beberapa tempat atau instansi yang sering melakukan donor darah, jadi rutin. Sudah ada jadwalnya, jadi rutin melakukan donor darah, biasanya setiap 3 bulan. Jadi dan pesertanya memang sudah lumayan ya, maksudnya, tapi memang masih perlu ditingkatkan lah ya. Karena kadang juga masih ada yang takut meskipun kita sudah berkali-kali melakukan, tapi kadang mungkin karena pengetahuannya atau apa tentang donor masih kurang, jadi kadang masih ada juga yang takut meskipun sering dilakukan. Nah, contohnya pada saat pandemi itu terasa sekali sangat kurang yang ingin melakukan donor darah. Mungkin pertimbangan pertama ya itu tadi, ketakutan, takut akan mungkin infeksi yang corona kemarin, dan ada juga beralasan menjaga stamina tubuhnya. Jadi betul-betul pada saat pandemi itu stok darah di PMI itu sangat kurang. Tetap kegiatan donor tetap ada, cuman ya begitu peserta terbatas. Baik, betul. Dan kalau mungkin kembali kita berikan pencerahan kepada pemirsa di rumah, Dok, izin. Kalau kita bisa tahu bahwa ada manfaatnya. Manfaat yang paling utama adalah bagaimana kita, kalau saya pribadi, kita menolong orang yang tidak kita kenal. Dan itu adalah sesuatu bagian paling berharga yang kita berikan ke orang lain, dan kita tidak tahu siapa yang kita kasih gitu kan, itu amalnya luar biasa. Tapi kalau mungkin mungkin dokter bisa kasih pencerahan kepada pemirsa di rumah, apa sih efek positif yang akan kita dapatkan kalau kita rutin donor darah gitu, 4 bulan atau 3 bulan sekali gitu. Jadi manfaat donor darah ini ya, selain tadi untuk membantu sesama, membantu orang yang betul-betul membutuhkan, jadi betul-betul untuk menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh kita. Jadi dengan rutin kita berdonor darah, otomatis itu kan kalau kita berdonor darah berarti darah dikeluarkan. Nah, dengan cara rutin ini maka darah dikeluarkan dan juga memacu untuk produksi sel darah baru. Ya, jadi memacu ini produksi sel darah baru ya, memacu sel darah baru di tubuh kita. Selain itu juga bisa mencegah untuk penyakit jantung misalnya, bisa juga untuk menurunkan kolesterol, bisa. Jadi yang terutama itu untuk stamina. Dan kita tahu kalau kita berdonor darah, sebelumnya kan ada screening pemeriksaan. Betul. Ada beberapa penyakit, terutama penyakit infeksi.
itu hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sipilis. Nah, tentunya dengan rutin berdonor darah, otomatis kita juga rutin memeriksakan kesehatan diri kita, ya, gratis betul, lagi. Ya, betul. Untuk yang sudah sering donor darah begitu, sudah istilahnya insya Allah akan segera ditonor. Tapi rata-rata kalau yang rajin enggak ya, istilahnya sehat badannya. Sehat badannya, gitu. iya. Baik. Tapi gini dok, saya pribadi tahun lalu saya mengalami sebuah situasi sehingga saat itu saya harus ditransfusi 2 kantong waktu itu. Padahal saya ini adalah pendonor rutin. Maksudnya saya tuh kayak tidak donor darah tuh badannya terasa berat sekali, beban. Ya begitu kayaknya. Dan pada saya pun masih sering dianjurkan untuk meminum FE gitu kan, penambah darah gitu, masih sering. Sampai hari ini pun saya masih, apalagi kalau datang bulan itu semakin sering. Sebenarnya dok, ada juga teman-teman yang bilang gitu, karena saya sempat ke donor darah, mungkin disarankan untuk Bu jangan dulu karena pernah ditransfusi gitu, jangan dulu karena darahnya, trombositnya itu masih belum stabil, dan ketika dites dia nggak tenggelam. Iya, dia tidak tenggelam. Saya ngapung saja teranteng. Sebenarnya kapan? Apakah ketika kita sudah ditransfusi akan ada nanti masa sudah bisa donor lagi, atau butuh berapa lama dok? Izin silakan. Iya. Jadi sebenarnya kalau pasca transfusi atau sudah transfusi, kita lihat dulu penyebab ditransfusinya apa, penyakit dasarnya apa. Ditahu dulu apa penyakit dasarnya. Kalau memang penyakit dasarnya bukan untuk kontraindikasi atau pantangan untuk berdonor, biasanya dipantau selama 3 atau 6 bulan. Bila sudah stabil, misalnya tadi HB-nya mungkin sudah normal, sudah bisa untuk mendonor. Kan sebelum donor diperiksa semua, betul. Kan? Nah itu saya pas ke sana, saya kayak patah hati sekali begitu rasanya. Aduh, padahal waktu itu sudah beberapa bulan sih, sudah beberapa bulan, tapi ternyata dia mesti dianjurkan untuk stabilkan saja. Stabilkan dulu, dilihat penyakit itu kan yang penyebabnya untuk ditransfusi apa, begitu biasanya. Baik. Nah ini kemudian dok, sekarang mungkin dari tontonan kali ini sudah ada yang mendapatkan hidayah. Saya mau ini transfusi. Syarat-syaratnya dok silahkan. Jadi untuk syarat pendonor, yang pasti umur itu dari minimal 17 tahun. 17 tahun sampai 55 atau 60 tahun. Umur-umur yang 55 tahun sampai 60 tahun biasanya itu kami utamakan pada orang yang rutin berdonor. Nah yang kedua itu berat badan itu minimal 45 kg. Jadi kalau berat badannya di bawah 45, kami tidak bisa untuk anjurkan untuk mendonor. Seperti itu. Ya. Dan dalam kondisi sehat. Ya, dalam kondisi sehat. Datang bulan gitu. Ya, kalau perempuan ya tidak datang bulan. Biasanya kalau datang bulan kita tunda dulu 1 atau 2 minggu setelahnya baru bisa mendonor. Betul. Ini juga penting kalau misalnya lagi sedang berpuasa, saya tetap donor tapi malam. Boleh, Nah, kalau untuk berpuasa bisa donor malam hari ataupun pagi sebenarnya bisa. Minimal 4 jam lah setelah itu sahur boleh. Dimana kondisi masih fit, masih bisa. Tapi kalau saya pribadi testimoni baiknya malam aja aman. Kita bisa tarawih boleh gitu kan. Baik. Nah ini kemudian dok, setelah kita di rumah sakit ini, mungkin pencerahan kepada pemirsa di rumah, karena munculnya banyak persepsi seperti ini, darah kok dibeli kan gitu kan. Kan kadang-kadang ada kecelakaan dan butuh darah seperti kemarin pun, istilahnya meskipun semuanya ditanggung ya oleh asuransi kesehatan, tapi kan untuk sebagian orang yang mungkin tidak ada jaminan kesehatannya disuruh bayar gitu. Nah ini mungkin momen yang pas untuk disampaikan, silakan. Sekalian, karena memang banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kenapa ini sudah kita sendiri yang mendonor, kita membayar lagi. Nah, sebenarnya yang dibayar ini adalah biaya pengganti pengolahan darah. Nah, jadi darah yang sudah kita donorkan tidak langsung diberikan ke pasien. Jadi darahnya itu kita olah dulu. Kita olah, kita periksa yang 4 penyakit tadi, 4 penyakit infeksi tadi. Hepatitis C, hepatitis B, HIV, dan sipilis. Lalu diolah lagi membentuk ada namanya komponen darah, tergantung permintaannya kan.
Apakah dia misalnya minta darah segar atau minta trombosit. Nah, itu kan diolah, tidak langsung ada jadi. Juga yang minta sel darah putih gitu kan kadang-kadang. Sel darah merahnya saja misalnya, itu kan diolah, itu semua ada alatnya dan ada prosesnya lah. Jadi tidak langsung begitu donor, langsung kasih, tidak. Habis itu di screening lagi, dicocokkan antara darah si pendonor dengan darah pasien, apakah bisa, apakah matching, bisa didonorkan, karena belum tentu meskipun dari keluarga bisa cocok. Nah, itu sebenarnya yang biaya yang dikeluarkan. Iya, dan memang fasenya perlu, karena saya sudah pernah mengalami itu. Kita diminta dari pihak rumah sakit karena lagi kosong gitu. Saya berusaha di kesempatan ini saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bu Dokter Linda yang membantu saya dan kami waktu itu, dan beberapa teman-teman yang sudi kiranya mendonorkan darah gitu kan, dan istilahnya mungkin saya berterima kasih butuhnya 2 kantong yang mau mendonorkan 11 orang. Alhamdulillah, banyak sekali gitu. Dan memang perlu memang pemeriksaan yang baik, karena pada saat masuk pun karena saya demam tinggi, jadi berhenti lagi, dihentikan lagi, ditusuk, diminta lagi turun badannya. Jadi memang jaga kesehatan tak baik-baik. Betul. Iya, kita jeda dulu Dok. Saya akan kembali lagi saudara menyapa Anda selepas yang berikut ini. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik saudara pemirsa, masih bersama kami. Baik, kita kembali soal mekanisme nih Dok ya. Kalau misalnya ada kenalan atau keluarga yang butuh darah, itu mungkin kalau seumpama tidak ada di rumah sakit. Nah, apalagi sekarang pandemi, bagaimana regulasi yang diberlakukan saat ini selama COVID untuk bisa dapat darah di UDD ya, silakan. Jadi kalau untuk mendapat darah di UDD, jadi biasanya kan kalau misalnya pasiennya di Rumah Sakit Andi Makassar misalnya kan ya,
Jadi di sana kan ada namanya BDRS, Bank Darah. Bank Darah ini nanti yang akan berkoordinasi dengan UDD PMI untuk permintaan darahnya. Jadi semisalnya jika ada keluarga yang membutuhkan darah, jadi bisa berkoordinasi dulu dengan Bank Darah rumah sakit. Nah, dari Bank Darah rumah sakit nanti akan memberikan pengantar untuk ke UDD PMI. UDD PMI untuk pengantar bersama donor yang akan mendonor nanti, keluarga yang akan mendonor. Nah, di UDD PMI lah nanti yang dilakukan pendonoran darahnya, pengambilan darahnya. Iya. Itu kalau mulai dari fase registrasi sampai darah itu bisa ditransfusi ke pasien itu berapa lama, Dok? Jadi tergantung ya permintaan darahnya apa. Jadi kan itu kan darah itu tergantung lagi dari permintaan. Ada namanya komponen darah. Jadi ada whole blood atau darah segar, ada PRC yang sel eritrositnya saja, sel darah merahnya, dan ada komponen trombosit. Jadi tergantung dari permintaan. Kalau semisal whole blood itu ya whole blood itu darah segar. Jadi begitu didonor langsung diperiksa langsung yang dikasih ke pasien setelah lulus uji screeningnya. Oke. Tapi maaf izin Dok, saya masyarakat awam tidak paham ya. Ada tidak penurunan kualitas? Misalkan orang berpikir kalau susu aja ya, susu segar gitu ya. Kan kandungannya beda gitu. Segar dengan kan yang sudah disimpan di mungkin beberapa hari di refrigeratornya gitu. Apakah ada, Dok, atau sama saja sih sebenarnya pada prinsipnya? Iya, sebenarnya sih sama saja. Karena kan memang ada waktu penyimpanan darah. Jadi rata-rata itu penyimpanan darah itu kurang lebih 28 hari lah setelah didonorkan. Dan di UDD PMI juga kan sudah punya refrigerator, alat untuk penyimpanan darah. Jadi disimpan dalam suhu yang betul-betul kondusif untuk darah. Misalnya di kulkas suhu yang 2 sampai 8 derajat biasanya. Begitu. Jadi memang ada penyimpanannya. Saya rasa kalau masalah kualitas sama saja. Apalagi kita punya sistem ditambah peralatan yang super canggih. Iya, sudah bagus, sudah peralatan di UDD PMI bahkan sudah kita punya standar internasional kita punya di unit transfusi darah. Baik. Kemudian seperti ini, Dok. Kalau misalnya ada pasien-pasien tertentu yang seperti tadi, kalau seperti saya kan trombosit ya butuh. Saya pernah menemukan ada yang butuh leukosit itu, yang butuh apa sih, darah putih. Itu kan kadang-kadang kalau DBD darah putihnya turun, mohon diluruskan nih. Karena kadang-kadang kita mikir transfusi terus darah putih gimana tuh ceritanya kan gitu kan. Tabe silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya pada pasien DBD itu lebih banyak meminta ke trombosit. Gitu. Jadi darah yang sudah didonorkan diolah nanti dibagi menjadi apa namanya komponen-komponen darah. Nah, itulah trombosit. Biasanya sih yang sering diminta itu komponen trombosit sama yang namanya PRC. PRC itu dia murni sel darah merah. Jadi biasanya ditransfusikan pada orang yang HB-nya sangat rendah. Baik. Nah, kemudian, Dok, ini saya ingin penjelasan lebih lanjut soal itu. Kalau misalnya kita sekarang seperti saya gitu kan, ketika donor itu saya sering mengalami ruam. Jadi bekas suntikan itu, lebam. Dia jadi seperti orang yang habis dipukulin begitu. Meskipun tidak lama, dan saya juga tidak bisa terlalu lama kalau sudah dicabut itu tidak bisa lama plester, dia pasti gatal kalau tidak langsung agak lama, lebih dari 10 menit gitu. Normalkah itu, Dok? Iya, sebenarnya kalau lebam habis setelah di mendonor ya, yang bekas jarumnya itu kan ya, sebenarnya normal ada. Yang penting waktunya yang tidak terlalu lama. Kan. Kalau misalnya sudah lebih dari 10 menit atau tapi tetap berdarah, nah itu yang biasa curiga misalnya ada mungkin gangguan pembengkuan darahnya. Tapi kalau masalah lebam biasanya kan 1-2 hari hilang sudah kan ya, begitu. Cuma kalau pemirsa dengar pasti, aduh Bu Ika ini keluhannya banyak sekali. Karena saya pun pernah mengalami itu, saya transfusi tidak mau penuh kantongnya. Sudah di sebelah pin, saya bilang, saya justru yang bagian yang mendonor yang nggak tega begitu. Saya bilang sebelah lagi. Akhirnya sebelah, saya bilang,
saya yang mau maksa untuk itu, sudah Bu tidak bisa penuh, akhirnya darah itu mungkin dibuang atau seperti apa, tapi normalkah kondisi seperti itu, nggak mau lagi dia keluar, hanya setengah kantong saja dan berhenti? Ya mungkin itu dari viskositas darahnya ya, atau mungkin posisinya pada saat mendonor itu kan maksudnya menentukan semua. Ya jadi posisinya mungkin kurang ke bawah itu, atau mungkin saya lagi kantongnya. galau waktu itu. Atau mungkin lagi galau. Ya bisa galau. Akhirnya tapi yang petugasnya yang kasihan begitu, dia nggak tega begitu, sudah karena tidak sebelah lagi, saya minta di sebelah lagi, pindah justru semangat. Saya yang semangat begitu, tapi tetap tidak mau, dia sudah di situ lah. Baik, ini tapi kalau untuk di UDD kita mungkin di kesempatan ini kita sampaikan mungkin lagi butuh darah golongan berapa, atau mungkin sekarang lagi banyak sehingga mungkin nanti kita ada golongan darah, saya sering tuh darah kan sering banyak stoknya. Silakan. Ya. Kalau untuk sekarang stok mungkin masih ada ya, tapi tidak ada salahnya kalau memang ingin mendonor, boleh kita tetap terima. Karena memang ada kadang waktu di mana permintaan banyak sekali, stok sangat kurang. Betul. Ya, di situ juga memang kadang. Cuman sekarang memang saya lihat stok sudah agak lumayan sudah ada, tapi tetap kami menerima kalau ada permintaan untuk mendonor. Apalagi sekarang kan musim demam berdarah. Ya, jadi tetap butuh pendonor. Iya, betul. Apalagi Anda terkhusus yang darahnya mahal, darah AB itu susah sekali. Mohonlah berkenan. Ada kondisinya baik, staminanya oke, mari donor. Dan masuk tadi ya seperti yang dikatakan dokter, kriteria untuk pendonor. Iya, betul. Kita jeda dulu, Dok Tabe. Saudara tetaplah bersama kami. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sagirto, saya Trianti Sulaiman, saya Ilsatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara, masih bersama kami. Bagaimana kita di event ini, maksudnya apa ya, momen peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini menjadi
time yang bagus untuk menyadarkan kita kembali betapa Betul. pentingnya Berdonor berdonor darah. Iya, silakan dok. Tapi mungkin terakhir sekaligus mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah seputar kesehatan dan juga kembali kita mengingatkan tetap menegakkan protokol kesehatan yang pasti. Silakan Ade. Jadi terima kasih. Jadi di momen Hari Donor Darah Sedunia ini, marilah kita bersama-sama dengan sukarela membantu sesama mendonorkan darah. Apalagi di tempat kita ini sudah ada unit donor darah yang siap 24 jam untuk melayani setiap yang ingin mendonorkan darahnya. Ada pepatah mengatakan bahwa setetes darah kita 1000 nyawa yang terselamatkan. Betapa berharganya, betapa pentingnya itu mendonor darah. Di samping itu kita mendonor darah juga kan memelihara kesehatan tubuh, Betul. stamina, dan itu tadi screening kesehatan kita. Jadi kita tahu meskipun tanpa sengaja atau tidak perlu dengan sengaja periksa ini, tapi ini sudah dengan terscreening sendiri ya. Secara rutin kita tahu, oh alhamdulillah saya sehat, lolos lagi untuk berdonor darah. Ya. Dan yang pasti juga kalau misalnya kita sering donor darah, penyakit-penyakit alhamdulillah Sudah merasakan manfaatnya. Iya, manfaatnya besar sekali. Dan ketika kita mengalami hal yang sama, Allah itu benar maha baik. Iya. Di rumah sakit kosong, di PMI kosong, dan Allah sayang sama kita gitu. Kamu sudah memberi, Allah mungkin memberikan yang lebih lagi begitu. Dan saya tidak mengalami kesulitan ketika transfusi waktu itu. Dan yang pasti saya juga tidak merasa kayak gemuk yang berlebihan gitu ya. Kolesterol, asam urat insya Allah tidak ini. Yang pasti jangan juga jadikan itu sebagai obat gitu kan. Betul, tidak boleh juga. Gitu. Tapi mungkin dengan itu membantu kita karena sel-sel yang kurang bagus dikeluarkan. Diganti dengan sel darah baru. Yang itu yang terutama. Betul sekali Bu produksi Dokter. sel darah baru. Yang disampaikan dokter tadi, setetes darah ini penting karena ketika kita menyumbangkan sesuatu ini melanjutkan harapan hidup seseorang. Iya, betul sekali. Kalau kita mungkin dokter ngasih saya sesuatu jelas, oh Ibu Dokter Sukma yang ngasih saya. Tapi ketika donor kita nggak tahu siapa yang kita kasih ya. Dan semoga itu selama niat nawaitu yang baik, insya Allah berakhir yang baik pula. Terima kasih banyak dok, selamat bertugas. Terima kasih sudah sempat hadir di sini, sehat-sehat selalu. Iya, amin. Dan untuk Anda saya ajak dan untuk teman-teman di rumah, mari kita berdonor. Karena setiap saat dibutuhkan darah ya, apalagi sekarang musim pancaroba, DBD. Pasti banyak mungkin pasien, semoga tidak sih, tapi akan ada pasien-pasien yang membutuhkan uluran tangan Anda dalam bentuk sekantung darah. Terima kasih sekali lagi sudah bersama kami. Selamat Hari Donor Darah Sedunia tahun 2021. Semoga kita semua sehat, tetap tegakkan protokol kesehatan dengan selalu saja mengedepankan pola hidup bersih dan sehat. Pandemi belum berakhir saudara, jadi tetap gunakan masker kemanapun Anda pergi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.